Jatim, Indramayu, Sukajaya, Bogor, Ambon, Maluku, Sukabumi, Sulawesi Selatan, Padang, Lombok, Ponorogo, Purwakarta, dan semua teman-teman yang ada di seluruh dunia. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Cerita akan berfokus pada seorang pria tampan bernama Rocky, tidak pakai gerung, yang dibalik bayangan kelam di masa lalu bersama mendiang sang istri. Ia berusaha untuk tetap melalui hari-harinya dengan tegar, seraya fokus pada profesinya sebagai pemilik sebuah tempat pegadaian yang ia jalankan sendiri. Di sisi lain diperlihatkan gadis cilik bernama Naomi yang tinggal persis di samping apartemen Rocky, di mana kurangnya kasih sayang dari sang ibu membuat Naomi berperilaku sedikit nakal, bahkan tak jarang ia menggadaikan barang-barang hasil curiannya, yang dari situ Rocky pun mulai merasa iba, bahkan seringkali Naomi diperlakukan layaknya seorang anak. Ibu Naomi sendiri adalah seorang janda frustasi yang memilih bekerja sebagai penari diskotik. Ia bernama Ana, di mana pergaulan bebas telah menjerumuskannya pada dunia terlarang. Sementara kamera milik temannya ini sengaja dicuri untuk digadaikan, yang semua hasilnya semata-mata demi merasakan sensasi tripping saat ia mengkonsumsi tepung terigu racing. Hal itulah sebenarnya yang membawa dampak sangat buruk terhadap mental Naomi. Wajar saja jika ia semakin sering menemui Rocky karena dianggap bahwa Rocky adalah satu-satunya orang yang memahami posisinya saat ini. Untuk mengobati kerinduan terhadap sang istri, yang bisa Rocky lakukan hanyalah dengan memanjatkan doa di depan makamnya. Namun dengan sejalan dengan itu, ia terlihat Naomi tengah diinterogasi polisi karena kedapatan mencuri tas teman sekelasnya. Sementara Rocky membiarkannya begitu saja karena merasa sudah memperingatkan Naomi agar tidak mencuri lagi. Excuse me, sir. अरे भाई साहब. Rupanya sikap Rocky tersebut telah membuat Naomi kecewa dan bersedih, padahal betapa ia sangat mengharapkan pembelaan darinya saat ini. Setengah putus asa, Naomi pun memilih pulang sambil membawa MP3 player curian yang terpaksa ia tebus lagi dengan sebuah kartu mainan. Namun saat sampai di rumah, ternyata si ibu tengah dirogahala oleh dua orang penjahat kelamin. Mama! Ah, mentalin na! Di sisi lain, Rocky yang terlambat menyadari hal itu pun lekas pergi melakukan pengejaran. Namun sayang, usahanya berakhir sia-sia dan ia hanya bisa pasrah ketika sayup-sayup terdengar teriakan Naomi yang tak henti meminta tolong untuk diselamatkan dari aksi penculikan tersebut. Mundur ke 1 bulan sebelumnya, diperlihatkan seorang kapten polisi bagian kriminal tengah menyelidiki komplotan penjahat pengedar narkoba dan pelaku perdagangan organ manusia yang dipimpin oleh pria bernama Mantu. Ini pebangusnya, yang dalam menjalankan bisnis tersebut, Mantu mempercayakan salah satu orang bawahannya bernama Kevin yang juga dipercaya untuk mengelola diskotik tempat Ana bekerja, sekaligus dialah otak dibalik aksi penculikan tadi. एक महीना सिर्फ एक महीना सर. Malam harinya nampak si kapten bersama tim sudah berada di lokasi diskotik terkait informasi bahwa Mantu telah mengirim kurirnya untuk melakukan transaksi tepung racing dalam jumlah besar, dan satu tas berisi uang pun siap diantarkan oleh salah seorang pelayan diskotik tersebut. Namun tiba-tiba, Ana berhasil merebut semua uangnya atas perintah dari sang pacar yang diam-diam mengetahui rencana transaksi tersebut karena memang dia masih merupakan anggota dari gengnya si Kevin. Situasi itu sontak membuat si kurir kebingungan, bahkan ia juga sempat berniat untuk membatalkan rencana. Namun di sisi lain, tim kepolisian tentu tak ingin membiarkannya lolos begitu saja, sehingga proses penangkapan yang diwarnai aksi perlawanan pun terjadi. पिटेगा तो बताएगा माल किधर है. Di sisi lain, Kevin tak terima ketika ia terus dipersalahkan atas kekacauan yang terjadi. Apalagi Mantu sampai mengancam akan mengambil organ tubuhnya jika tak mampu menyelesaikan semua ini dalam waktu cepat. Maka dari itu, disitulah Kevin mulai menyusun pergerakan yang sekaligus jadi sasakala kenapa penculikan terhadap Ana dan Naomi bisa terjadi. ढूंढ ले ढूंढ ले.
Kembali ke hari ini di mana kepergian Naomi telah membuat Rocky dihinggapi rasa penyesalan. Di sisi lain kita diperlihatkan pada ketiga orang pelaku yang diantaranya adalah saudara Kevin sendiri. Kita sebut saja Lukman yang atas saran dari rekannya yang bernama Atela, Lukman langsung menelepon Rocky untuk mengantarkan satu paket tepung racing kepada mantu dan Rocky pun siap menjaminkan dirinya demi keselamatan nyawa Naomi. तुम्हारी कौन गलत जगह आए हो रूल से नहीं मालूम हमको तो Singkat cerita, Rocky pun sampai di markasnya mantu, namun alih-alih menyerahkan Naomi seperti Kevin telah janjikan, yang ada mantu malah terkejut dengan paketnya dan merasa tidak tahu menahu soal Naomi. Sedangkan di sisi lain, Kevin justru meminta kepolisian datang ke tempat tersebut, yang alhasil bahwa di sini Rocky hanya diperalat Kevin untuk melampiaskan dendamnya kepada mantu yang dianggap terlalu menyepelekannya. Momen baku tembak antara kepolisian dan anak buah mantu dimanfaatkan Rocky untuk bangkit mengejar mantu yang mencoba kabur. Namun dari arah tak terduga, mantu tiba-tiba menabrak bagian belakang mobil Rocky dengan sangat keras dan... Ya, sejenak Rocky pun tertegun kaget melihat mendapati jasad Ana yang ternyata sudah terbujur kaku di dalam bagasi mobil, yang dari beberapa jahitan luka di tubuhnya dapat disimpulkan rupanya Kevin dan Lukman telah mengambil semua organ vital Ana dengan sangat brutal. Rocky lantas dibawa ke kepolisian untuk dimintai keterangan dan hanya itulah yang mereka butuhkan darinya jika tak ingin ditahan. Padahal di balik itu Rocky justru sedang memikirkan nasib Naomi yang keselamatannya sangat-sangat diprioritaskan. Sehingga tanpa memperdulikan siapa dan berapa jumlah petugas yang ada, Rocky langsung menghajar semuanya. Setelah melihat tayangan ulang kejadian lewat rekaman CCTV, spontan si kapten merasa tertarik untuk mulai mencari tahu siapa Rocky yang sebenarnya hingga ditemukanlah sumber yang menjelaskan bahwa Rocky adalah julukan bagi seorang agen rahasia militer bernama asli Kabir Ahlawat yang dikenal sangat tangguh dan memiliki level akurasi keberhasilan misi yang nyaris mendekati sempurna. कोड नेम रॉकी Belakangan diketahui bahwa pacar si Ana akhirnya berhasil ditangkap, begitu pula dengan mantu yang setelah semua asetnya disita kepolisian, kini statusnya kembali seperti bapak-bapak buladig pada umumnya. Namun atas apa yang kedua orang ini telah perbuat, Kevin tanpa ragu tetap menghabisi mereka di waktu yang berbeda. घंटे का mantu. Beralih ke tempat lain, yakni sebuah gudang penampungan anak berkedok panti asuhan yang dikelola oleh seorang emak-emak jibrut bernama Carla, di mana Naomi yang ternyata dibawa ke tempat itu pun nampak menangis seraya memanggil-manggil ibunya yang ia sendiri sebenarnya tidak tahu jikalau anak sudah tiada. Sementara itu pergerakan Rocky dimulai dengan mendatangi seseorang yang diduga ada kaitannya dengan geng Kevin, yang meski sempat ada perlawanan, tapi Rocky dengan mudah membuat mereka pada akhirnya mau menunjukkan sekaligus mendampingi Rocky menunjukkan diskotik tempat mangkalnya si Attila yang dipastikan si Kevin juga sedang bersamanya. Dengan menjadikan si pendamping sebagai umpan yang berpura-pura memesan tepung terigu racing, maka sudah tentu orang yang ditemui pun bukan karyawan diskotik biasa, melainkan orang penting si Kevin yang punya akses tentang informasi keberadaan Naomi seperti si bebatok ini. Sayangnya ketika ia terpaksa memilih untuk menyebutkan informasi tersebut, Attila datang membantunya dan... Kemunculan si kapten membuat perkelahian terpaksa dihentikan dan rupanya satu tembakan dari Attila berhasil melukai perut Rocky, sementara Kevin CS berlalu begitu saja di hadapan Rocky sambil berisyarat bahwa bos Kevin akan segera meneleponnya.
Di situ Kevin akhirnya membahas soal Naomi yang katanya masih diamankan terkait fisiknya yang belum selesai standar pasar. Namun alih-alih menenangkan, informasi ini justru membuat Rocky semakin murka. Sebab intinya si Kevin hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ia tetap akan mengorbankan Naomi karena organ yang memiliki harga paling fantastik justru ada pada bola mata indahnya. Rocky pun memilih rumah aslinya untuk beristirahat sambil mengobati lukanya. Namun lagi-lagi ia teringat satu masa di mana kebahagiaannya lenyap karena seseorang telah menghabisi nyawa istri yang tengah hamil tua. Meskipun Rocky masih dapat terselamatkan dari kebrutalan si pelaku, namun sejak kejadian itu mentalnya kian hancur. Saking hancurnya bahkan ia sama sekali tak pernah tersenyum lagi. Beralih ke kantor polisi yang melalui keterangan dari si pendamping yang telah berhasil ditangkap, si kapten langsung menghubungi Rocky tentang maksud keterlibatannya dalam kekacauan ini. Rocky pun menjawab bahwa dirinya hanya diperalat Kevin dan saat ini ia sedang fokus untuk keselamatan Naomi. ठीक है पूरा बगा तो पूरा बगा कोई प्रॉब्लम नहीं बागा ढूंढने में क्या है. Sementara di tempat lain terlihat Attila bersama Carla sedang mengawasi anak-anak termasuk Naomi yang sejurus melihat bekas luka di dahi Attila. Lalu dengan senang hati membaluti dengan tensoplas di mana hal itu konon sering kali Naomi lakukan terhadap ibunya yang saat ini sedang sangat ia rindukan. Di sisi lain, Rocky mulai mencurigai gerak-gerik para bocah di mana seperti modus yang pernah ia lakukan sebelumnya. Bahkan Kevin sengaja memperkerjakan mereka untuk mengalihkan perhatian polisi. Namun Rocky berhasil mengamati mereka dengan seksama hingga mereka pulang ke tempat penampungan berkedok panti asuhan tadi. Di situ Rocky menemukan jasad mantu di lemari pendingin dengan semua organnya yang sudah diambil. Bahkan ada juga satu gadis malang yang dianggap tak berguna dan hendak dieksekusi mati. Beruntung Rocky segera datang menghentikan kebiadaban itu, termasuk si Lukman pun jadi sasaran amukannya. Setelah kejadian tersebut, Rocky lantas menghubungi Cakra untuk mengamankan semua anak-anak sekaligus meringkus Carla sebagai pengelola panti. Sedangkan di sisi lain ternyata Naomi masih hidup, namun dalam situasi yang sangat buruk, di mana Kevin sudah meminta Attila mengawasi petugas untuk segera mencongkel kedua bohlam Naomi. Beralih ke dalam gedung di mana Kevin sudah dijaga ketat oleh semua anak buahnya. Sayangnya mereka harus berhadapan dengan sang legenda hidup yang kini sudah terbangun dari tidurnya. Sehingga Kevin mencoba mempengaruhi konsentrasi Rocky dengan memberikannya sebuah tabung berisi kedua bohlam Naomi. Tapi nyatanya hal itu justru memantik emosi di dalam jiwa Rocky semakin menjadi tak terbendung lagi. Attila pun akhirnya tewas dalam pertempuran tersebut, sementara Kevin yang berniat kabur harus terkendala mobilnya yang tersangkut sesuatu. Dan sekalipun mobil si Kevin anti peluru, Rocky nampak sudah begitu paham soal cara untuk mengatasinya. Rupanya semua perjuangan yang telah Rocky lakukan ini belum sebanding dengan pedihnya penyesalan yang masih ia rasakan. Apalagi dengan kepergian Naomi, berarti ia lagi-lagi telah gagal dan sekaligus harus kehilangan orang tercinta untuk yang kedua kalinya. Di mana situasi tersebut benar-benar membuat Rocky hampir putus asa. Tapi tiba-tiba ya, alih-alih ternyata tabung yang tadi Kevin berikan kepada Rocky bukanlah berisi bola mata Naomi, melainkan bohlam milik si petugasnya itu sendiri. Yang mana Attila memilih untuk melakukan semua itu hanyalah demi membalas budi atas secuil kebaikan yang dengan tulus telah Naomi lakukan untuknya. Sampailah pada momen di mana Rocky harus tetap menjalani hukuman. Ia sempat membelikan Naomi makanan termasuk beberapa alat tulis. Intinya Rocky berpesan agar Naomi berusaha menjadi anak baik-baik. Dan Naomi pun berjanji menuruti Rocky sebagaimana ia menaati ayahnya sendiri. Dan hanya karena kata-kata Naomi itulah Rocky yang sudah sekian lama tak merasakan kebahagiaan pun akhirnya bisa nyerengeh lagi. Tamat ending yang cukup membagongkan.